Renungan Pagi Gereja Oikos Online. Sebelum Anda melakukan aktivitas lebih lanjut, ikutilah Renungan Pagi hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 4.30 pagi di YouTube channel Gereja Oikos Online. Kami sadar Engkau Allah penyelamat kami, Engkau Allah yang hidup di dalam kami, Tuhan. Mari sama-sama angkat pujian ini. Bila hati terasa berat, tak seorang pun peduli bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Ia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sekali lagi dari awal lebih sungguh lagi kita mau katakan, bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku datang Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku.
syukur, Kau pembela kami, Kau penolong kami Tuhan. Yesus. Bapak Ibu, mari merenungkan betapa besar dan dahsyatnya Tuhan dalam hidup kami. Tuhan adalah pembela kami yang satu-satunya. Tuhan, Engkau yang selalu menolong kami sekalipun kami di tengah badai Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan. Terima kasih Tuhan untuk segala kasih setia-Mu yang nyata bagi kami Tuhan. Untuk itu kami mau menaikkan pujian dan penyembahan kami di hadapan Engkau Tuhan. Yesus, kami mau menyembah Engkau Tuhan, dan kami mau sujud di altar-Mu. Thank you Jesus. Di altarnya ku bawa Hidupku, ku terima anugerahnya yang ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, amin, amin. baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altar-Mu, Sujud di altarnya, ini hati kami. bawa hidupku, ku terima anugerahnya, Dia ampuniku, Dia bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Akan pemulihan, Pemulihan terjadi, kesembuhan terjadi, mujizat-Mu Tuhan. mujizat terjadi saat datang di altarnya. Amin, amin.
pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat bertemu kembali dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya hari ini saudara-saudara bersuka cita penuh dengan rahmat Tuhan di dalam hidup kita. Mari kita satu dalam doa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Berkati firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Berkati roh kami dan juga jiwa kami, segarkan roh dan jiwa kami secara fisik pula Tuhan, untuk kami dapat melalui hari-hari ini dengan berkemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kalau saudara membaca judul dari khotbah ini atau pagi ini renungan adalah persepuluhan. Kok pagi-pagi ngomongin soal persepuluhan sih? Ya, persepuluhan adalah topik yang cukup berbahaya bagi seorang hamba Tuhan. Gembala sidang, pendeta, disangka pada waktu dia mengkhotbahkan persepuluhan, disangka wow, keuangan gereja sedang menipis, atau dia membutuhkan keuangan, sehingga dia berkhotbah tentang persepuluhan atau masalah keuangan. Tetapi sesungguhnya pengajaran firman Tuhan, pengajaran Alkitab atau firman Tuhan itu ada berbicara tentang persepuluhan. Mau tidak mau, suka atau tidak suka, mau dengar atau tidak, saudara perlu mengerti, perlu memahami apa yang dimaksud dengan persepuluhan tersebut. Ada yang berpendapat bahwa persepuluhan itu sudah tidak berlaku lagi karena Yesus sudah mati di atas kayu salib dan membatalkan semua hukum Taurat, termasuk di dalamnya hukum tentang persepuluhan. Ada yang seperti itu. Ada orang yang mengklaim tidak, masih berlaku. Bagaimana kita menyikapinya pada hari ini? Keputusan selanjutnya diserahkan kepada saudara-saudara sekalian. Kita lihat di dalam Kejadian pasal 28. Kejadian 28 ayat 20 sampai 22. Ini kita masih berbicara tentang seputar Yakub. Yakub pada waktu di dalam kitab Kejadian 28 dia sedang melarikan diri dari kejaran Esau karena Esau ingin membunuh dia, dan terus kemudian dia tertidur dan dia bermimpi melihat ada tangga yang sampai ke langit, dan di situ Tuhan kemudian berbicara tentang penyertaan Tuhan di dalam kehidupan dia. Di dalam ketakutan, di dalam kekhawatiran, Tuhan sediakan tangga untuk Yakub boleh bisa masuk ke dalam hadirat Allah, untuk dia boleh datang menghampiri Allahnya untuk menerima sesuatu atas apa yang dia butuhkan. Mungkin dia butuh kedamaian, ketenangan, dia mungkin sedang dalam keadaan ketakutan, dia berada dalam kesunyian, dan dia membutuhkan itu semua. Dia bisa datang menghampiri tahta Allah melalui tangga tersebut. Kita tahu tangga tersebut adalah Yesus sendiri. Dan setelah dia bangun dari tidurnya, lantas kemudian dia amazed, dia terkagum-kagum, sungguh dahsyat tempat ini. Tidak disadari di tengah-tengah hutan, di tengah-tengah suasana yang gelap dan dalam kesunyian, dia bisa bertemu dengan Allah. Allah ternyata tidak ditemui di tempat yang sakral, di tempat yang mungkin gedung ibadah atau bait suci, ya. Allah ternyata bisa ditemui di mana saja, di tempat tidur pun. Pada waktu dia tertidur lelap tersebut, ternyata di situ ada Allah. Kejadian 28 ayat 20. Lalu bernasarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Di sini Yakub bernasar, kalau Tuhan memimpin aku kembali sampai ke rumah ayahku, dan juga menyertai aku, melindungi di dalam segala jalan yang aku tempuh, sehingga aku tidak kelaparan, aku memiliki makanan dan juga aku memiliki pakaian, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Dialah Tuhanku, dialah Allahku. Ayat 22. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dan segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku. Ini luar biasa sekali. Segala sesuatu yang engkau, Tuhan, berikan kepadaku, akan selalu ku persembahkan 1/10 kepadamu. Akan selalu. Jadi setiap berkat yang Tuhan berikan di dalam kehidupannya, Yakub bernasar, dia berkata, aku akan selalu
perkataan selalu artinya dia tidak akan melewatkan kesempatan tersebut untuk dia mempersembahkan persepuluhan kepada Tuhan. Nah, di sini saudara lihat perkataan selalu. Jadi setiap kali dia mendapatkan berkat, setiap kali dia mendapatkan sesuatu dari pekerjaannya, dari usaha bisnisnya atau apapun juga yang saat itu dia lakukan, dia berkata, aku akan mempersembahkan 1/10. Nah, persepuluhan ternyata sudah dimulai sebelum zaman hukum Taurat. Kalau saudara perhatikan, kapankah jarak antara Yakub sampai Musa itu ada lebih dari 500 tahun. 500 tahun, jadi pada waktu hukum Taurat ditulis, pada waktu peraturan-peraturan hukum Taurat ada, di peraturan hukum Taurat ada yang berisi tentang persepuluhan. Ternyata jauh sebelumnya itu orang-orang zaman dahulu atau tokoh-tokoh Alkitab sudah terbiasa dengan mempersembahkan persepuluhan. Buktinya Yakub dia berkata, aku mempersembahkan persepuluhan. Dari mana dia dapat pengetahuan tentang persepuluhan tersebut? Bisa saja dia dapatkan dari papahnya Ishak atau kakeknya Abraham. Sebab Abraham di dalam kitab Kejadian 14, dia juga mempersembahkan 1/10 kepada Melkisedek, imam Allah yang maha tinggi. Pada waktu dia setelah berperang dan terus kemudian dia mempersembahkan persepuluhan, membayar persepuluhan kepada Raja Salem yaitu Melkisedek. Jadi jauh sebelum hukum Taurat, persepuluhan itu sudah ada. Jadi kalau Yesus mati di atas kayu salib membatalkan hukum Taurat, yang dibatalkan itu hukum Tauratnya, arti dibatalkan artinya digenapi, ya artinya bukan berarti di cancel atau di delete, bukan, tapi sudah digenapi di dalam Yesus. Nah, hukum persepuluhan atau ajaran persepuluhan itu jauh sebelum hukum Taurat ditulis itu sudah ada, ya. Di sini Yesus sendiri di dalam pengajarannya dia tidak pernah meng-cancel atau membatalkan atau mendelete hukum persepuluhan. Kalau saudara lihat di dalam kitab Matius 23. Matius 23 ayat 23 kita lihat. Matius 23 ayat 23, celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasih, adas manis dan jintan kamu bayar. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Ahli hukum Taurat, orang-orang Farisi, Saduki, mereka sangat rajin sekali membayar persepuluhan. Tetapi mereka mengabaikan tentang keadilan, belas kasihan dan kesetiaan. Tuhan bilang, yang satu kamu lakukan, yang lain jangan diabaikan juga. Ini yang lebih penting, kesetiaan, kasih, keadilan itu terlebih penting. Nah, Yesus di sini tidak membatalkan sama sekali persepuluhan. Lantas kemudian, apakah kita perlu membayar persepuluhan? Apakah tidak perlu? Ya, ada satu janji Tuhan di dalam kitab Maleakhi 3 ayat 10. Kita lihat Maleakhi 3 ayat 10. Ini ayat yang sangat terkenal sekali dan banyak sekali dikutip ya pada waktu membahas persepuluhan, karena memang di situ ada janji Tuhan. Maleakhi 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di dalam rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Saudara, di sini satu-satunya ayat yang Tuhan Yesus menantang umatnya, uji aku. Padahal ada ayat firman Tuhan, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Ya, artinya jangan macam-macam sama Tuhan, ya. Tapi Tuhan bilang, challenge me, ayo uji aku. Kalau kamu membayar persepuluhan, apa yang akan terjadi? Tuhan bilang, aku akan membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkannya sampai berkelimpahan. Ada orang berpikir demikian, ini saya
100% saja saya pakai, tidak cukup. Bagaimana mungkin saya potong 10%, saya cuma pakai 90%. Mana bisa cukup, 100% saja tidak cukup, apalagi 90%. Itu adalah perkataan atau ucapan dari orang yang tidak beriman. Tetapi pada waktu saudara memberi 1/10 dari pendapatan saudara, yang 90% itu apakah saya cukup? 100% saja saya tidak cukup, apalagi dipotong. Tapi justru yang 10% itu melindungi yang 90%. Sehingga saudara memakai yang 90% itu masih bisa tersisa. Loh kok bisa? Bisa. Tuhan bilang, ujilah aku. Kalau aku tidak mencurahkan berkat-Mu sampai berkelimpahan. Somehow gimana, entah bagaimana caranya, banyak kesaksian orang yang membayar persepuluhan atau mengembalikan persepuluhan, mereka mengalami kelimpahan. Mereka amazed sendiri. Kok waktu dulu aku enggak membayar persepuluhan atau mengembalikan persepuluhan, aku kekurangan terus. Tiap bulan aku nombok. Tapi sejak aku setia mengembalikan persepuluhan, kok ada lagi. Bingung mereka. Sama seperti janda di Sarfat. Dia cuma punya tepung segenggam, minyak sedikit. Nabi Elia berkata, berikan kepadaku dahulu. Ibu janda ini berkata, kami cuma punya segini, setelah kami makan kami akan mati. Tetapi dia patuh akan perintah sabda Tuhan. Lantas dia bikin dan dia berikan kepada Elia. Mungkin dia berpikir, saya makan saya juga mati. Tapi kalau saya makan dan bagi dia, ya saya juga nanti akan mati juga. Tapi ada satu janji, karena dia memberikan kepada hamba Tuhan ini. Lantas kemudian janda Sarfat memberi. Pada waktu dia memberi, ternyata tepungnya tidak pernah habis-habisnya. Sampai sekian bulan, sampai hujan turun, baru tepung dan minyak itu berhenti. Jadi ada berkat pada waktu kita memberi persepuluhan. Ada berkat pada waktu kita mengembalikan persepuluhan. Ayat 11. Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu. Dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam. Jadi yang 1/10 itu melindungi yang 90%. Sehingga yang 90% itu saudara aman. Saudara bisa pakai. Ada hal-hal yang mungkin selama ini bocor, kantong saudara bocor, ternyata bisa dijaga sama yang 10% ini. Sehingga saudara pada waktu memakai hasil berkat yang Tuhan berikan tersebut, yang 90%, itu masih bisa tersisa. Masa iya? Uji, dicoba. Jadi kalau saudara selama ini saudara merasa selalu tidak cukup dan tidak pernah cukup, coba hari ini atau minggu ini saudara kembalikan persepuluhan. Dan Tuhan bilang, ujilah aku. Kalau aku tidak mencurahkan berkat sampai berkelimpahan. Prinsip memberi, entah persepuluhan, entah pemberian misi atau pemberian apapun juga, saudara bisa ambil bottom line-nya, aturan mainnya di dalam 2 Korintus 9. 2 Korintus 9 ayat 6. Camkanlah ini. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit. Orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Camkanlah ini dalam hati saudara, dalam roh saudara. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit. Ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Jadi prinsip memberi itu tidak boleh terpaksa. Tidak boleh berat hati. Tapi dengan sukacita. Rela hati. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Karena itu pada waktu engkau memberi persepuluhan, mengembalikan persepuluhan, memberi persembahan, ataupun apapun juga yang kau berikan, itu hendaklah kamu memberikannya dengan sukacita, dengan kerelaan. Bagaimana kalau saya enggak rela?
Bagaimana kalau saya berat hati saya, kalau saya terpaksa? Saudara harus mengerti dahulu di dalam roh saudara, harus tanamkan di dalam roh saudara, bahwa pada waktu saudara menerima berkat ini, hidup kita adalah di dalam tangan Tuhan. Hidup kita ini adalah milik Tuhan. Segala sesuatu yang kita hasilkan itu sebenarnya adalah milik Tuhan. 100% itu sebenarnya adalah milik Tuhan. Dan kita hanya diminta untuk mengembalikan 1/10-nya saja. Jadi kalau konsep itu ada dalam pikiran saudara, oh ini 100% punya Tuhan, Tuhan cuma minta kembalikan 1/10-nya. Maka bagi saudara gampang untuk memberi yang 10% itu. Tetapi kalau saudara berpikir 100% ini milik saya, untuk memberi yang 1/10, aduh berat sekali. Kenapa? Karena milik saudara. Karena itu taruh konsepnya bahwa ini adalah milik Tuhan dan saya mengembalikan yang Tuhan punya dan hanya 10% saja. Ayat 8. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa selalu berkecukupan di dalam segala sesuatu, bahkan berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Lebih dari cukup. Prinsip dari berkat Allah, Allah selalu memberikan lebih dari cukup. Nggak pernah pas-pasan. 5 roti dan 2 ikan. Adakah bersisa? Iya, lebih dari cukup. 12 bakul. Dan selanjutnya, Allah kita adalah Allah yang pemurah. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Karena itu, hari ini biarlah firman Tuhan memberikan dorongan bagi saudara untuk selalu memberi dengan sukacita. Jangan terpaksa, jangan berat hati, tetapi dengan sukacita. Tuhan memberkati saudara dan biarlah hari-hari saudara menjadi hari yang menyenangkan karena ada roh Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan kita. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, ajari kami Tuhan untuk mengerti di dalam pikiran kami, di dalam roh kami, bahwa segala sesuatu yang kami miliki adalah milik Tuhan. Kalaupun Tuhan meminta untuk kami mengembalikan 1/10-nya, biarlah kami ingin mengembalikannya dengan sukacita, tanpa paksaan, tanpa berat hati, karena kami tahu itu adalah milik-Mu. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini Engkau menyadarkan kami, memberikan pengajaran Tuhan. Kami tahu ada berkat di dalamnya Tuhan. Dan biarlah Tuhan berikan kepada kami hati untuk diajar. Terima kasih Tuhan, berkati aktivitas anak-Mu sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Sampai jumpa.